Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi teoritis. Distribusi teoritis apa saja sih yang akan kita bahas dalam distribusi teoritis? Yang pertama adalah variabel random. Jadi variabel random adalah suatu variabel yang memiliki nilai-nilai angka yang berbeda-beda yang ditentukan secara kebetulan melalui sebuah eksperimen. Variabel random atau disebut juga variabel acak adalah variabel yang nilai-nilainya ditentukan oleh kesempatan tadi ya, atau eksperimen. Misalkan pelemparan dadu sebanyak 6 kali, maka munculnya angka 1 dalam dadu itu, kan dadu itu ada angka 1 sampai 6, itu adalah sebanyak 0, 1, 2, 3 atau 6 kali. Jadi misalkan 0 kali berarti tidak keluar, sebanyak 6 kali berarti 1 kali keluar. Kalau 6 kali semuanya keluar angka 6. Nah, itu juga disebut merupakan suatu kesempatan. Nah, sedangkan di variabel random sendiri itu ada dua variabel ya. Ada terbagi dua, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Ya, seperti yang kita dulu bahas, kalau discrete itu nilai-nilainya itu terbatas, terpisah satu sama lain. Sedangkan variabel random continue adalah variabel yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Misalkan antara 1 sampai 50 berarti masuk tidak hanya bilangan bulatnya. Jadi 36,9996 itu juga masuk dalam variabel continue itu. Yuk kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke permasalahan di variabel random atau distribusi teoritis tadi ya teman-teman. Nah, variabel random, yuk kita masuk ke contoh 1 atau permasalahan 1. Sebuah mata uang logam dengan permukaan pertama, permukaan 1 itu sebut saja A. Misalkan kan kalau uang logam itu ada berbentuk gambar dan berbentuk angka. Ya, kita anggap aja permukaan 1 itu A dan permukaan kedua itu B. Kemudian kita lemparkan ke atas sebanyak 3 kali, ya seperti pelemparan koin. Nah, pertanyaannya, buatkanlah distribusi teoritis dan gambarkan grafiknya. Yuk, kita langsung kerjakan saja, teman-teman. Nah, saya pilih pulpen warna putih. Langsung penyelesaian. Nah, dari pelemparan mata uang logam tadi, atau dilemparkan uang logam tadi, kan ada berbentuk A dan B, permukaannya A dan B. Berarti ruang sampelnya itu sebanyak berapa? 8 kali ya. Artinya ini kan 3 kali, sebanyak 3 kali. Berarti kalau rumusnya itu 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti ruang sampelnya 8 kali. Jadi kita sebut saja ruang sampel itu 8, berarti N-nya sama dengan 8. Nah, kita tuliskan saja ya, yaitu kita tulis saja S ya, himpunan semestanya itu S sama dengan himpunan. Kita masukkan saja semuanya. Kalau permukaan 1 misalkan keluar 3 kali berarti A. Nah, misalkan kayak gitu. Kemudian permukaan 1 keluar 2 kali A, pelemparan pertama A, pelemparan kedua A, pelemparan ketiga B. Terus apa? Pelemparan pertama A, pelemparan kedua B, pelemparan ketiga A. Terus pelemparan pertama B, pelemparan kedua A, pelemparan ketiga A. Selanjutnya ya, kalau
yang keluar A semua sudah, A 2 kali sudah semua ya. Kemudian yang B 2 kali, pelemparan pertama A, pelemparan kedua B, pelemparan ketiga B, pelemparan pertama B lagi ya, B, pelemparan kedua A, pelemparan ketiga B, kemudian selanjutnya pelemparan pertama B, kedua B, dan terakhir A. Kemudian yang terakhir ini B 2 kali sudah ya, dan terakhir itu pelemparannya keluar B semua. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 ya teman-teman ruang sampelnya. Nah benar, berarti 2 pangkat N 2 pangkat 3 yaitu 8. Yuk kita tuliskan saja. Nah ini kan buatkan distribusi teoritisnya. Ya udah, kita buatkan distribusi teoritisnya. Misalkan jika kita definisikan X, nah merupakan jumlah munculnya permukaan 1 atau A tadi ya, maka kita tuliskan saja di sini 1. Jadi untuk keluar A-nya 3, kita sebut saja berarti X-nya sama dengan 3. Untuk A didapat X sama dengan 3. X itu sama dengan 3. Kemudian untuk AAB didapat X sama dengan 2 ya. Ketiga, jadi di sini sampai 8 kali ya. Untuk ABA X sama dengan 2 juga. Kemudian untuk BAA itu X-nya sama dengan masih kurang. AAB, ABA, BAA ya. Kemudian AAB berarti X-nya sama dengan 1. Untuk BAB X-nya sama dengan 1. Untuk BBA X-nya juga sama dengan 1. Dan terakhir untuk BBB itu X-nya itu 0 ya. Dengan demikian X yang kemungkinan X keluar berarti dengan demikian sama dengan, berarti kemungkinannya itu apa? 0, 1, 2, dan 3. Ingat ya, 3 berarti X-nya keluar 3, 1 berarti X-nya keluar 1, 2 X-nya keluar 2, dan 3 ya, dan seterusnya ya. Nah kemudian kita buat tabel ya teman-teman kalau mau membaca biar lebih mudah. Jadi hasil pelemparan uang logam tadi kita buat tabel. Jadi kita buat tabel hasil pelemparan uang logam. Coba kita buat tabel hasil pelemparan uang logam ya teman-teman. Di sini ada X, kemudian ada PX. Kemungkinannya X itu jumlah percobaannya. Misalkan kita buat tabel garis dulu supaya lebih gampang.
Ups. Nah, X-nya misalkan keluar angka 0, berarti keluar angka 0 itu ini ya teman-teman. Keluar angka 0 itu X-nya berarti 1 banding 8 percobaan. 1 kan ini 1 banding 8 percobaan. Berarti 1/8 itu hasilnya 0,125. Kemudian kalau X-nya itu 1 berapa? 1 2 3 3/8 berapa teman-teman? 0,375. Kemudian keluar angka X-nya 2 itu sama ya, 0,75 375 teman-teman. Kemudian keluar X-nya itu 3 itu sama dengan X-nya itu 0,125. Nah, di sini kita lihat jumlah kemungkinan itu hanya 1 maksimal. Coba kita jumlahkan ya. 375 375 1 ya 1,00 ya. Nah, untuk membuat tabelnya mungkin gampang ya teman-teman, hanya mencari kemungkinannya saja. Nah, yuk kita coba buat apa namanya ya, diagram atau grafiknya, grafik saja. Di sini X, di sini Y. Nah, di X itu ada kemungkinan 0, 1, 2 dan 3 dari X-nya. Di sini X, di sini PX. Yuk kita tulis untuk PX-nya itu dari 125 sampai 375 ya paling tinggi. Berarti 0,125. Kemudian di sini 0,375. Terus bagaimana grafiknya? Warna biru saja. Untuk 0 berarti sampai sini ya teman-teman, sampai 0,125. Kemudian untuk percobaan X nya keluar 1, ini 375, berarti sampai atas ini ya teman-teman. Ups. Atau terpisah saja ya, maaf ini saya pisah saja, soalnya bukan distribusi frekuensi. Untuk 1 berarti 0,75. Saya bedakan saja di sini merah. Nah, di sini 1 jadi 0,375. Kemudian keluar X-nya 2 berapa teman-teman? Saya ambil ungu, sama ya, 0,375. Dan terakhir keluar X-nya itu 3 kali, itu 0,125. Nah, selesai. Nah, ini merupakan grafik batang distribusi teoritis pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Oke, gampang ya untuk permasalahan 1. Yuk kita lanjut ke permasalahan selanjutnya dalam distribusi teoritis. Nah, permasalahannya ada sebuah penerbit ya teman-teman. Di sini surat kabar di satu daerah tertentu setiap hari menerima pesanan pemasangan advertensi atau iklan melalui surat kabarnya. Jumlah pesanan pemasangan advertensi tergantung beberapa faktor. Jumlah iklan yang dimuat dalam surat kabar itu adalah suatu variabel random. Distribusi probabilitas dari jumlah advertensi yang dimuat di surat kabar itu dalam setiap hari adalah sebagai berikut. Jadi kemungkinannya sudah didapat ya. Itu hasilnya untuk 0 iklan itu 0,1, 1 iklan 0,2, 2 iklan 0,3, 3 iklan 0,2, 4 iklan 0,1, dan terakhir 5 iklan itu 0,1 kemungkinannya, atau 10% ya teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya
berapakah probabilitas paling banyak 3 advertensi akan dimuat dalam surat kabar itu dalam suatu hari tertentu? Ini dilingkarin ya, 3 advertensi akan dimuat. Berarti yang kita garis bawahi adalah PX-nya. Berarti PX itu minimal ya. Paling banyak ya. Paling banyak 3 atau kurang atau sama dengan. Berarti kurang atau sama dengan 3 ya teman-teman. Paling banyak. Berarti sama dengan, ya sudah kita tambahkan saja yang paling banyak 3. Berarti paling banyak 3 di bawah 3 ya. Dari 3 sampai ke 0. Jadi ini caranya adalah ya kita tuliskan saja yang kurang atau sama dengan 3 itu apa saja. PX sama dengan 0, kita tambahkan dengan PX sama dengan 1, kita tambahkan dengan PX sama dengan 2, dan terakhir bisa kita tambahkan dengan PX sama dengan 3 iklan. Nah, PX sama dengan 3 iklan. Kan sudah dapat hasilnya, berarti X sama PX 0-nya itu 0,1 ditambah dengan PX 1 0,2 ditambah dengan PX 2-nya 0,3 ditambah dengan PX 3 itu 0,2 ditambah 0,20. Nah, oke, berarti ini hasilnya 10 tambah 20 30, 30 tambah 30 60 tambah 20 80 ya. Iya, 0,8. Jadi kemungkinan surat kabar memuat iklan paling banyak 3 advertensi, jadi 1 2 3 0 1 2 3 masuk, itu adalah 0,8. Misalkan kita balik. Ini kan paling banyak. Kita coret ya. Misalkan sekurang-kurangnya itu bagaimana? Sekurang-kurangnya 3 advertensi. Berarti ya gampang saja teman-teman. Berarti ini kita garis maaf, kita hapus dulu. Kita garis ya. Oke, berarti PX itu lebih besar atau sama dengan 3 ya teman-teman. Berarti dari mana? Dari sini. Nah, dari 2. Oke, berarti PX sama dengan 3, kita tambah dengan PX sama dengan 4, kita tambah dengan PX sama dengan 5. Itu hasilnya berapa? X sama dengan 3, 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,1. Berapa hasilnya? 0,4. Nah, jadi kemungkinannya 0,4. Gampang ya teman-teman untuk distribusi teoritis permasalahan 2. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, di sini ada nilai harapan dari distribusi teoritis. Jadi nilai harapan atau harapan matematika dari distribusi teoritis sebenarnya adalah nilai rata-rata hitung tertimbang jangka panjang dari distribusi teoritis. Itu disimbolkan dengan IX, kadang-kadang disebutkan dengan simbol ini ya teman-teman. Nah, bisa juga misalkan X adalah suatu variabel random dengan suatu variabel random distribusi probabilitas Fx, maka nilai harapannya atau rata-rata hitung dirumuskan sebagai berikut. Ix sama dengan sigma X dikali Fx, itu untuk distribusi probabilitas diskrit. Kemudian Ix sama dengan integral
X dikali fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Itu untuk distribusi probabilitas kontinu. Nah, terus bagaimana ya caranya? Oke, yuk kita ambil contoh biar gampang. Nah, di sini ada satu permasalahan. Sekelompok ahli sebuah perusahaan terdiri atas 4 orang ahli manajemen dan 3 orang ahli akuntansi. Akan dibentuk suatu tim yang terdiri atas 3 orang atau disebut tim 3. Jika anggota tim 3 diambil secara acak dari ketujuh ahli tersebut, tentukan nilai harapan banyaknya ahli manajemen yang dapat duduk dalam tim 3 tersebut. Kita selesaikan ya teman-teman permasalahannya. Tulis penyelesaian dulu. Kita misalkan saja X adalah banyaknya ahli manajemen dalam tim 3, maka variabel random X dapat memiliki nilai 0, 1, 2, dan 3. Nol, 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Berarti kemungkinannya dapat ahli manajemen 0 orang. Jadi akuntansi semua atau 1 orang, berarti akuntansinya 2 orang, bahkan 3 orang. Nah, berarti distribusi probabilitas dari variabel X dapat dihitung dengan pendekatan kombinasi ya. Yuk saya tulis saja. Oke, berarti kombinasi, ingat ya teman-teman rumus kombinasi apa. Jadi kita masukkan saja fx sama dengan C. Nah, di sini kan manajemennya itu ada 4 orang, berarti kombinasi dari manajemen kemudian kita kombinasikan dengan ahli akuntansi, berarti 3 dikurang X per C dari 3, berarti sedangkan X nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita dapat di sini ya F0 itu sama dengan kemungkinan dapat 0 itu berarti langsung saja teman-teman 1/35, kemudian F1 kan ada berarti 12/35, kemudian F3 4/35. Untuk penjelasan kombinasi sendiri bisa dilihat di video sebelumnya teman-teman. Jadi didapat, kita buat saja tabelnya. X di sini berarti X keluar 0, 1, 2, dan 3 ya. X nya itu kita tulis saja fx. Jadi kalau fx nya 0 berarti fx nya 1/35. X nya 1 berarti fx nya berapa tadi? 12/35. Oh iya, F2 nya belum ya teman-teman. F2 tuh berapa? 18/35. Sini 18/35, dan terakhir X nya 3 berarti fx nya 4/35. Dapat ya.
kita garis saja. Nah, jadi untuk nilai harapan ahli manajemen yang dapat duduk dalam tim 3 adalah kita masukkan rumus yang tadi. Jadi IX itu sama dengan sigma X dikali Fx sama dengan 0 dikali F0 ditambah 1 kali F1 tambah 2 ya, 2 kali F2 tambah 3 kali F3 F3. Oke, kita lanjut ya. Ini pasti F0 nya kan 1/35 ya, tetap aja 0 itu hasilnya. 0 kali 1/35 ditambah 1 kali 12/35 ditambah 2 kali 18/35 tambah 3 kali hapus dulu, tidak muat. 3 kali 4/35 ya, langsung hasil ya teman-teman, berarti sama dengan 1,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa andaikan tim 3 itu dibentuk berulang-ulang, maka diharapkan banyaknya ahli manajemen dalam setiap komisi terbentuk adalah 1,7 orang. Ya, kita dekatkan saja 2 orang lah, karena manusia kan nggak mungkin pakai koma. 0,7 orang kan nggak mungkin. Kita anggap saja 2 orang atau malah 1 orang karena tidak mungkin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti ke video berikutnya untuk membahas tentang distribusi teoritis yang lain. Yang pasti kita akan membahas distribusi binomial nanti, kemudian kok banyak ya untuk binomial tuh, binomial kumulatif dan lain-lain, kemudian distribusi geometrik, banyak ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.